Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini gue akan nge-review lagi nih Donghua yang berjudul Swallow Star episode 38, yang dimana di sini kita masih melihat ya kekacauan gara-gara terbukanya dunia di dalam ujian dunia baru lah, yang berisi banyak harta karun. Apalagi di sini kita sudah diperlihatkan beberapa cuplikan ya, Lu Feng juga sedang bertarung memperebutkan harta karun untuk demi biar bisa mendapatkan harta yang ada di tangan si kecerdasan buatan si Kabo ya, yang kayak kakek itu kalau kalian lihat. Nah, di sini menurut gue ada clue yang mungkin kalian nggak sadar ya. Nah, kalau nggak salah sepertinya si Kabo ini punya hubungan sama tetua atau guru dari seseorang yang membangun klan ya, atau organisasi yang sekarang Lu Feng yang dapetin Lu Feng tekniknya itu tuh kan. Lu Feng tekniknya dapat dari kecerdasan buatan AI-nya. Nah, AI-nya itu kan dibuat oleh salah satu tetua yang udah meninggal orangnya ya. Nah, kenapa gue bisa tahu? Karena pas si kakek yang buatan AI dari Kabo ini muncul, si AI dari Lu Feng itu bilang sobatku. Nah, berarti emang sebenarnya si AI ini tuh udah kenal kayaknya sama si kecerdasan buatan Sakabo ya. Kemungkinan bisa kali ya untuk bisa minta bantuan, tapi ini cuma hanya spoilers ya. Ternyata AI ini seperti punya kayak rencana sendiri ya, punya pergerakan sendiri. Ya contohnya si AI Lu Feng ini kan nggak 100% kayak nurut sama Lu Feng ya. Dia tuh seperti kayak sama Kabo. Jadi AI Kabo ini lebih kayak pengen melihat permainan hampir kayak manusia aja ya, bukan kayak robot. Malah dia malah seneng pas pada bunuh-bunuhan atau saling ngerebutin harta. Nah ya, kemungkinan nanti bakalan dijelasin atau dikasih tahu oleh si penulisnya kemungkinan ya, untuk sebenarnya siapa sih Kabo ini dan apakah emang ada hubungannya sama si gurunya Lu Feng yang nyiptain AI itu. Nah, di sini jadi Lu Feng bakalan udah menargetkan beberapa harta dan dia pun segera mencari ke berbagai sudut dunia. Jadi sepertinya sistem dari permainan yang dimulai oleh AI Kabo ini mengumpulkan beberapa harta yang ada di dunia ya, di dunia baru ini, lalu masuk ke, setelah udah terkumpul ya totalnya, baru ditukar lah sama harta yang ada di tangannya si AI Kabo ini ya, dengan nggak tahu beberapa standarnya, jumlahnya berapa. Nah, baru boleh masuk ke dalam AI ini nih, maksudnya ya. Jadi mereka nih semua gerombolan semua ini dari kerajaan Dragon, dari kekaisaran, dari klan Kampak Hitam, Awan Hitam, dan lain-lain, itu semuanya mulai berpencar mencari material yang bisa ditukar untuk harta yang ada di tangan Kabo ya. Nah, di momen ini kita akan melihat beberapa musuh-musuh Lu Feng yang muncul nih. Entah itu gara-gara Lu Feng emang mendapatkan harta yang benar-benar udah banyak, yang niatnya Lu Feng mau tukerin, tapi malah terjegat oleh salah satu organisasi. Nah, ini organisasinya nggak tahu ini siapa, apakah antara dari klan Nolan atau Dragon atau kekaisaran ya, yang emang benar-benar punya dendam pribadi sama si Lu Feng ini dan teman-temannya ya. Kalian lihat sendiri cuplikan yang kemarin di akhir video itu kan, dia lagi dicegat gitu ya, musuhnya banyak banget dari depan, kanan, atas, kiri, bawah, gila. Entah itu sepertinya untuk dia lolos dari genggaman mereka, kalau ngandelin kekuatan tim doang mah kayaknya nggak akan bisa ya, sulit. Meskipun meminta bantuan pengawal silver pun nggak akan bisa kabur dari cengkraman mereka. Nah, di sini seperti nanti ada bantuan dari luar, entah itu dari organisasi siapa atau organisasi yang diajak kerjasama ya.
kita akan melihat ya seperti akan ada dapat bantuan sih biar si Lu Feng ini bisa lolos dari cengkraman mereka. Karena di sini ranah-ranahnya udah di atas Lu Feng semua guys. Dan itu kan bukan 1 atau 5, 10. Bahkan kalau kalian lihat itu udah hampir ratusan, malah mungkin ribuan yang musuh-musuhnya. Apalagi si Lu Feng ini dari tim bumi yang enggak ada kerja organisasi yang besar. Kalau yang lain kan pada datang tuh kayak dari awan hitam, dari dragon, dari kerajaan Tuhan, orang-orang yang emang punya anak buah atau tetua yang kuat-kuat. Sedangkan Lu Feng nggak punya siapa-siapa karena dia cuma berlima doang. Makanya udah itu dia cuma berlima, terus dia yang paling banyak dapetin harta. Dialah menjadi makanan terempuk ya, karena kan meskipun dia dibunuh pun mungkin kepikiran yang lainnya pun kayak nggak akan itulah, itu ibaratnya kan nggak akan ada yang benar-benar balas dendam, karena kan nggak ada yang terkuat pun mereka doang dari bumi ya, dari bumi pun terkenal sepertinya cuman kayak ya lemah semua kali ya. Nah ini yaitu karbon ya, ilustrasi yang gue buat nih, kalian bisa lihat. Nah yang udah berbentuk kakek-kakek ya. Kalau yang lain kayak cewek, kayak masih muda, cuman ini mungkin emang dari si karbonnya yang membuat pengennya seperti diri dia, kayak ya udah tua ya emang. Tapi gue nggak tahu karbon ini antara teman atau hanya teman pertarungan si gurunya Lu Feng yang udah mati itu, atau dia ini hanya salah satu anggotanya atau rekan lah, satu rekan. Tapi seru nih ya, dalam bentuk kakek tua. Nah semua udah mulai bergerak ya, dari seluruh Black Dragon, Tiger dan lain-lain mulai bergerak ya. Untungnya si Lu Feng ini dia itu udah diterima di Black Dragon, tapi pas lagi nyari harta ya emang rencana dia tuh berpisah, karena kan dia ini emang mau ngumpulin harta terus dikumpulin buat nuker salah satu bahan-bahan yang ada di tangan di si Kabo buat bisa membeli barang-barang yang ngebantu dia ngelawan Clan Nolan nantinya guys. Nah makanya dia nggak bisa lama-lama terus bekerja sama, kalau nggak kan bakal bagi-bagi hartanya dan nggak akan bisa lah, sulit buat mereka untuk melawan Clan Nolan. Tapi seru kok, nanti kita ngeliat pertarungan nih ya, di pertarungan seru timnya Lu Feng melawan hampir sekumpulan galaksi. Gila sih, seru banget ya, meskipun nanti dibantu sih ya, meskipun nggak akan menang seenggaknya ada sedikit actionnya lah ya, karena dari kemarin tuh masih kayak bacot-bacotan. Oke. Mungkin sampai sini aja. Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue atau bisa langsung di kolom komentar video ya. Dan kalau yang mau request juga bisa. Dan sampai jumpa lagi di next video.